Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada pertemuan kedua BKSN tahun 2020 ini, kita merenungkan tema Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Istilah anak manusia yang dipakai di dalam ayat 31 telah dinubuatkan oleh Daniel. Kitab Daniel menjelaskan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan dari seorang manusia yang datang dari dunia. Kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Anak manusia itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja yang kekal oleh Allah. Bahkan kerajaannya tidak akan musnah. Kerajaan ini adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Dan menariknya, anak manusia yang telah dinubuatkan oleh Daniel itu ialah Yesus Kristus. Pada akhir zaman, Yesus akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya sebagai raja. Ketika ia bersemayam di takhtanya, ia akan mengadili semua bangsa. Bahkan pengadilan itu untuk semua orang. Pada saat itu anak manusia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kemudian raja itu akan mengatakan kepada domba-domba, "Mari hai kalian yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Adapun dasar yang digunakan olehnya untuk menghakimi setiap orang ialah perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia di dalam kehidupannya di dunia ini. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang menderita, yaitu yang lapar, telanjang, sakit, dan dipenjara. Mereka semua adalah saudara dari anak manusia, Raja Kerajaan Surga itu. Sehingga apa yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya dilakukan terhadap dia, sang Raja anak manusia itu. Sebab sekalipun ia adalah Raja Kerajaan Surga, tetapi ia hadir di dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Adapun domba melambangkan orang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan selama hidupnya di dunia. Ada 6 kebaikan yang mereka lakukan yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, memberi makan orang yang lapar dan memberi minum bagi orang yang haus. 2 perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Tempat untuk berteduh dan pakaian membantu orang untuk bertahan hidup, khususnya bertahan dalam cuaca dingin dan panas. Ketiga, melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang dipenjara. Kehadiran dan perhatian kepada kedua kelompok orang ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi mereka dan meringankan penderitaan yang mereka alami. Sedangkan kelompok kambing tentunya yang berlawanan dengan domba. Mereka adalah orang-orang terkutuk yang tidak pernah memperhatikan, apalagi mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Oleh karena itu, mereka akan dienyakkan ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kesimpulannya,
Pertama, pada saat ini kita menemukan satu kabar baik bagi kita semua, yaitu Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga untuk selamanya. Ia bahkan yang menentukan siapa yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Kedua, walaupun sebagai raja, tetapi ia juga dekat dengan manusia. Ia bahkan hadir dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Sehingga berbuat baik kepada orang-orang miskin dan menderita itu sama dengan berbuat baik kepada Yesus. Ketiga, perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi syarat bagi setiap manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dienyahkan karena mereka tergolong dalam kelompok kambing. Sedangkan para domba adalah orang-orang terberkati yang masuk ke dalam kerajaan surga. Pada akhirnya ada beberapa rema-rema permenungan yang bisa kita renungkan secara bersama-sama. Pertama, kebahagiaan kita sebagai manusia tidak terletak pada seberapa banyak kekayaan dan harta yang telah kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang telah kita bagikan. Karena harta yang berlimpah tidak akan bermakna jika hanya dinikmati sendiri. Kedua, harta dan kekayaan adalah berkat dari Allah, agar kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain jika kita mau membaginya. Ketiga, ingatlah bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara, yang abadi adalah di surga. Oleh karena itu, perbuatan baik kita di dunia akan menjadi berkat untuk mengantar kita ke surga. Keempat, kebanggaan kita sebagai orang Katolik bukan karena kekatolikan kita ataupun karena kita pengikut Kristus, tetapi karena kita lebih sering menjalankan perintah Kristus, yaitu untuk melayani orang-orang sederhana dan yang menderita.